Halo guys, David sini dan ini adalah Redmi 9T, solusi dari Xiaomi buat Anda yang pengen beli Poco M3 tapi nggak dapet-dapet. Buat yang belum tahu Poco M3, ini HP harganya kurang dari 2 juta dan spek yang ditawarin udah keren banget. Layarnya IPS Full HD, terus baterainya 6000 mAh, desainnya juga unik, kamera bagus pakai Snapdragon 662. Ini salah satu HP terbaik buat harga sejutaannya. Tapi saking terkenalnya itu juga, HP ini jadi susah banget buat didapat dengan harga aslinya yang kurang dari 2 juta. Kayak kalau kita lihat toko online ya, varian 464 yang harusnya dihargain 1,9, rata-rata itu dijualnya 2,1 sampai 2,2 juta, naik 10-15%. Harga segitu memang masih worth it, tapi nggak sekeren pas harganya di kepala satu. Nah, ini HP yang kita unbox kali ini, Redmi 9T, bisa saya bilang sebagai alternatif langsung dari si Poco M3. Karena speknya kalau kita bandingin sama ya keduanya itu di GSM Arena bener-bener mirip parah. Bedanya cuma kalau Redmi 9T punya kamera ultrawide, kalau Poco M3 nggak ada. Dan desainnya juga tentu aja beda, potongannya beda. Dan kalau di GSM Arena tadi ada ketulis kalau bodi si Redmi 9T ada lapisan water repellent. Ibaratnya kayak coating di mobil gitu ya, biar lebih mewah. Sisanya sama-sama aja dari chipset dan lain-lain, dan harganya juga Xiaomi bilang lebih mahal, selisih 100-200 ribuan karena ada kamera ultrawide-nya. Jadi kesimpulan awal saya, dengan harga yang beda tipis, spek beda tipis, dan bikinnya juga sama-sama aja pabrikan dan mereknya, Redmi 9T ini harusnya bisa banget jadi alternatif dari Poco M3. Apakah setelah unbox bakal beda kesimpulannya? Ya kita mulai unbox dulu aja dah. Di sini ada ketulis biasa, di sini biasalah itu ya. Ada garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Ada logo Mi, ada Redmi 9T, ada tulisan Redmi juga di bagian belakangnya. Ada ngintip-ngintip sedikit desainnya. Ini varian warna biru punya, tapi sebenarnya yang kita unbox kali ini warnanya grey. Ini kapasitasnya 6000 mAh ya. Kenapa saya bisa tahu ini warnanya grey? Karena di belakangnya ada ketulis carbon grey. Masih ada dua varian warna lagi yang bakal langsung ready. Nanti ada varian warna green sama warna blue. Nanti ada warna orange juga kata Xiaomi, tapi itu masih coming soon. Jadi ada 3 doang buat hari ini. Ya sejak video ini ditayangin harusnya nanti dia udah selesai launching dan langsung ready yang 3. Kita lanjut lihat bagian belakangnya. Ini ada ketulis 4 spek andalan atau fitur andalan dari Redmi 9T. Di sini ada 48 megapiksel AI quad kamera, ada ultra wide angle juga, dan ada makro, lensa makro, terus baterainya 6000, terus Qualcomm Snapdragon 662, dan layarnya 6,53 inci Full HD dot drop display dengan dual speaker. Ya pada dasarnya sama persis sama yang kayak gini, kecuali bagian si kamera ultrawide-nya tadi. Dibikinnya juga harusnya sama ya. Kita coba bandingin di sini. Di sini dia dibuat oleh PT Satnusa Persada, dan di sini juga dibuatnya oleh PT Satnusa Persada yang ada di Batam itu kalau nggak salah. Saya pernah pergi 3 kali kalau nggak salah. Sekali sama Asus, 2 kali sama Xiaomi. Ya semoga line produksinya ditambah lah. Kalau misalnya kemarin line produksinya Poco ada 10, terus kalau ada Redmi 9T ini ditambah 10 lagi jadi 20, kan ibaratnya jadi ada 20 HP yang speknya mirip-mirip kayak Poco M3 atau Redmi 9T. Dan semoga bukan malah dipecah dari 10 Poco M3 terus nih dikurangin jadi 5, terus nih bikin 5, kan sama aja bohong ya. Nanti sama-sama goib. Ini saya harapannya lebih ke bisa nyelesain masalah goibnya sih, masalah yang harganya naik 10-15%, nggak tinggi-tinggi banget, tapi alangkah indahnya kalau harga HP yang di launching itu harga di pasaran juga sama terus kan. Dan semoga Redmi 9T bisa kayak gitu. Kalau misalnya Redmi 9T nggak ada, diimbangin oleh Poco. Kalau Poco nggak ada, diimbangin oleh Redmi. Saya kurang suka sama tren pasar yang harganya naik terus, mau PS, mau VGA, mau HP. Kalau bisa harga launching sama kayak harga di pasar lah. Soalnya kalau review kan harga launching. Kalau misalnya harga pasar naik, nanti reviewnya nggak terlalu sesuai lagi ya. Ini curhat sedikit lah. Di sini kita lanjut ke omongan dari si Alvin. Seperti biasa, terima kasih telah memilih produk dari Xiaomi. Sini ada IG sama Twitternya juga kalau mau follow. Terus di sini ada tulisan design by Redmi. Oke, kita lihat di dalamnya. Kalau saya lihat bagian covernya tadi kayaknya desainnya sama-sama aja kayak HP Samsung, HP Oppo, dan lain-lain. Di sini ada buku petunjuk dari Redmi 9T. Terus kita dapat casing silikon, lumayan.
Sip, di sini ada Redmi 90 lagi. Ini tulisan dari spek sama fitur andalannya yang tadi di belakang udah ditulis. Dan di dalamnya apakah dapat kepala charger? Kok deg-degan ya zaman sekarang? Oke, kita masih dapetin kepala charger dengan charger kepala yang Type-C punya. Sini kelihatan nggak? Type-C. Yup, ini Type-C punya. Dan di sini kita dapetin kepala charger yang maksimalnya bisa 22,5 watt. Oke, nggak ada yang lain lagi. Kita langsung lihat si Redmi 90 yang namanya Carbon Grey. Ini warnanya lumayan gelap, jadi agak susah buat dilihat di kamera. Kita coba buka dulu buat lihat realnya gimana. Agak hitam sih. Ini daripada Carbon Grey kayaknya lebih cocok dikasih nama Carbon Black. Coba, benar kan tadi Carbon Grey kan? Yap, ini namanya Carbon Grey. Memang kayak karbon, tapi kalau ya udahlah. Kalau black carbon kan kayak lebih keren gitu. Ya kita coba switch dulu bagian backgroundnya ini biar HP-nya kelihatan lebih oke. Yang saya sadarin dari HP ini ada tulisan emboss atau ini istilahnya apa Bang? Kalau masuk ke dalam emboss ya? Ya emboss yang tulisannya itu Redmi. Xiaomi sudah mulai tambah berani gitu ya, kayak branding buat HP mereka. Soalnya kalau di Xiaomi Mi 10T kemarin, bentar. Emboss keluar. Oh, kalau emboss keluar, kalau masuk ke dalam kayak gini namanya deboss. Jadi, saya lanjutin yang tadi. Kalau Xiaomi Mi 10T, dia brandingnya ada Xiaomi-nya masih di casingnya. Kalau sekarang, dia tambah berani. Jadi, kayak, ya udah lu kalau beli Redmi, lu harus komitmen nih. Harus tunjukin ke orang kalau ini namanya Redmi, nggak boleh pakai casing yang jadi pilihan. Mau beli ini harus serasa ditato gitu, jadi agak serem-serem juga ya. Harus sekalian marketing gratis mungkin buat Redmi. Ini kita cabut dulu, dan ini adalah warna Carbon Grey. Dan bagian kameranya ini juga jadi bagian yang benar-benar bedain si Redmi 90 sama Poco. Mungkin salah satu faktor yang bakal bikin kita milih Redmi 90 atau Poco karena bedain cuma 100 ribuan dan speknya juga sama banget adalah di bagian desainnya. Kalau misalnya Poco mungkin buat Anda yang seneng yang funky-funky, yang bagian belakangnya ini ada warna hitamnya jadi kelihatan beda banget. Kalau ini kelihatannya super mainstream. Ini saya bisa ambil 3 HP yang mirip kayak HP ini belakang, bentar. Ya, nggak jadi 3 karena saya lupa kemarin HP Oppo Reno 5 dan Reno 5 5G udah saya balikin, jadi saya kasih lihat gambarnya aja di sini. Jadi ini si Redmi 90, ini Oppo Reno 5 5G, ini Oppo Reno 5, dan dia kelihatannya kayaknya mirip banget sih. Terus di sini ada Samsung juga yang nggak terlalu mirip, dan di sini ada Infinix juga. Ya, ini lumayan mirip. Kalau misalnya Anda pengen dapetin HP yang lumayan beda, pilih Poco. Tapi kalau pengen yang ya mirip-mirip aja dengan satu kamera ultrawide, pilih si Redmi 90. Di sini dia pakai sistem kamera 48 megapiksel. Ada 4 kamera, tapi yang kamera keempatnya ini kecil banget. Ini kamera 2 megapiksel yang portrait punya. Kalau ini 2 megapiksel yang makro, dan satu lagi kamera 8 megapiksel buat si ultrawide. Kalau kualitas kamera nanti bakal kita bandingin juga setelah kita hidupin dan lihat performanya kayak gimana. Harusnya semuanya sama semua kecuali bagian dari kamera dan desainnya. Soalnya kalau kita lihat fingerprint, ya ini lihat nih, kita coba ya bandingin ya. Di sini fingerprint, oke. Di sini tombol power, udah mikir salah lagi. Di sini tombol volume. Kalau ini fingerprintnya sekalian tombol power. Terus di sini, headphone jack, air blaster, bukan, ini mikrofon, air blaster, dan speaker. Terus di sebelah kiri kita ada micro SIM card slot. Coba kita lihat, sama, harusnya sama. Jadi pengen itu bikin video yang nge-tear down HP ini. Lihat isinya sebenarnya sama nggak sih? Nanti kalau misalnya pengen ngebongkar 2 HP ini langsung komen di bawah aja. Kalau misalnya jangan ya udah nggak usah. Kalau di sini dia pakai sistem triple slot juga, sama. Jadi kita masukin lagi. Yes, jangan salah. Bisa salah nggak ya? Coba ya. Ini kan yang Redmi nih, kita masukin ke Poco. Pas loh. Wih, jadi custom gitu kan. Jadi kayak serasa keren loh kayak gini nih.
Ini warna Redmi 90. Yang hitam kita kasih SIM tray yang kuning, ini kuning kita kasih yang hitam, keren loh. Nanti ya kita kayaknya seru deh di teardown kayak gini. Kita balikin lagi. Lanjut ke bagian bawah, juga Anda sudah bisa tebak lah cara mainnya kayak gimana. Ini dari jaraknya, dari jenis portnya, dari jumlah lubang speakernya juga sama-sama aja. Kalau dari ketebalannya juga kelihatannya sama. Kalau dari layarnya nggak terlalu kelihatan sama sih, karena kita udah lepasin screen protector dari Poco buat review kemarin biar lebih bening. Kalau ini kita belum lepasin, nanti baru lepasin aja. Sekarang kita setting dulu aja. Saya baru aja selesai setting si Redmi 90, terus ada ambil foto juga pakai kameranya, ada ngebandingin sama Poco M3, terus ada langsung tes benchmarknya juga, dan hasilnya sama aja sih. Jadi kesimpulan saya soal HP ini mirip banget kayak Poco M3 dengan harga 100.000 ya. Sebelum kita langsung loncat ke kesimpulan, saya jelasin dulu kenapa saya bilang kayak tadi. Jadi kita coba dari tes layarnya dulu ya. Ini sama-sama layar IPS ukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD. Kalau dilihat dari depan sama, kalau viewing angle-nya juga ya sama. Kalau kita scroll gini, kualitas warnanya ya sama-sama aja, dari kecerahannya, dari apapun soal layar ini, dari bezelnya, dari poninya juga sama. Kalau dari performanya, kalau dari UI-nya coba kita lihat ya. Ini dia pakai Poco UI, kalau ini dia pakai MIUI. Bedanya di situ. Salah satu beda dari Redmi sama Poco memang ada di sistem operasinya. Kalau saya sih pengalamannya sama-sama aja ya, soalnya dari ikonnya sama, dari bagian quick action-nya juga sama-sama aja, dari susunannya bahkan sama juga. Jadi bisa diibaratin beda di look sama sedikit sistem. Kalau ini kan kita bisa kelompokin folder-foldernya berdasarkan aplikasinya, berdasarkan jenis aplikasinya apa aja. Kalau di sini MIUI nggak bisa. Bedanya Poco sama MIUI ada di sana. Terus kalau misalnya kita lihat skor benchmarknya, tadi saya juga udah tes di Antutu 8. Ini hasil foto dari yang saya tadi lihat. Kalau di Antutu 8 bedanya sekitar 8.000, dan itu di bawah 10%, paling 5%-an. Kalau 5% saya nggak bisa bilang itu persis, itu beda sih. Kalau misalnya masih bedanya 5%, buat saya nggak dihitung. Kalau di atas 10%, baru itu lumayan pengaruh dengan penilaian saya. Kalau di sini mungkin bedanya bisa di si Redmi lebih fresh, lebih nggak ada aplikasinya lebih dikit. Kalau di Poco ini aplikasinya udah banyak yang saya install. Jadi mungkin bedanya ada di situ doang. Kalau dari performa, buat saya sama-sama aja. Saya juga bakal coba tes main game buat kasih lihat gimana performa realnya kalau kita uji, kalau kita coba ngebutin. Kalau di Poco kemarin kita bisa dapat high frame rate, kalau di sini harusnya ya ini bisa di high frame rate juga, dan settingan grafiknya di high. Jadi ya chipsetnya sama, konfigurasi RAM-nya sama, 4GB atau 6GB. Jadinya nggak ada pertanyaan sih. Kalau misalnya ada yang beda, malah saya mikir ini ada apa nih, ada konspirasi apa ini. Kok Xiaomi menganaktirikan Redmi 90 kalau misalnya beda, tapi ini nyatanya sama-sama aja. Kita langsung lanjut ke PUBG. Kalau di PUBG, kita dapatnya di smooth high atau di balance ya medium sama sih. Kalau lihat pengalaman dari Poco M3, entah mau ngomong apa lagi ya. Kadang kalau misalnya dapetin HP yang sama, beda nama doang dengan ditambahin beberapa fitur, bahkan nih cuma satu fitur doang, memang nggak banyak yang diomongin karena udah capek juga kemarin ngobrolin semua pikiran saya udah saya tuangin semua di Poco M3, dan itu memang HP yang bagus. Kalau di sini nambah 100.000, 200.000 apakah worth it buat dapat kamera ultrawide-nya? Saya bilang sih worth it ya. Soalnya kalau mau ngebandingin kamera ultrawide atau yang portrait, yang zoom, saya jauh lebih sering pakai yang ultrawide. Kayak Samsung S21 Plus saya itu, walaupun dia ada optical zoom sampai 3 kali, tapi kadang saya lupa buat pakainya. Keseringan pakainya ultrawide. Ini speakernya stereo juga ya. Jadi kalau misalnya saya tutupin sebelah sini,
dia bakal tetap lumayan jelas masih suaranya karena dia ada di bagian atas. Kalau misalnya saya buka terus saya tutup bagian sini, dia juga masih sama-sama bagus. Kalau misalnya saya tutup dua-duanya, baru dia keredam. Walaupun masih suaranya kedengeran sih. Salah satu bagian yang saya suka, jarang ada HP 2 juta, 1 juta udah pakai speaker stereo. Itu lumayan ngaruh sih. Ngasih feeling kiri kanan. Masih kedengeran walaupun saya tutupin bawahnya. Sekarang kita... Ya beginilah kalau lawan bot. Sip! Lanjut ke bagian kamera. Tadi saya udah lihat hasil kameranya kayak gimana. Sekarang Anda bisa lihat. Kalaupun ini saya tuker-tukerin posisi kanan-kirinya, saya rasa Anda nggak bakal nyadar juga. Karena dari warna, dari detail, dari dynamic range, dari kualitas, bokeh, selfie, video, ya Anda bisa nonton sendiri lah. Kayak gimana kualitasnya. Kalau ini hasil rekaman dari Poco M3 dan Redmi 9T. Ekspektasi saya sih sama ya. Tapi kalau misalnya agak cepetan, nah kalau misalnya beda, ya itu lumayan ngejutin sih, berarti kamera kedua HP memang beda. Ya bisa dilihat lah ini hasilnya kayak gimana. Satu-satunya bagian yang ngebedain Redmi 9T sama Poco udah saya jelasin. Sudah 3-4 kali kayaknya selama video ini, tapi sekarang Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau Redmi 9T punya kamera ultrawide, kalau si Poco enggak. Itu bisa jadi pembeda yang luar biasa banget. Tapi buat saya, pembeda yang jauh lebih luar biasa lagi antara kita milih Redmi 9T atau si Poco ini lebih ke... Dia ada di pasar nggak sih? Itu. Buat saya pembeda yang paling gede itu. Saya rasa orang yang mau beli HP ini kedua HP ini nggak bakal mikir, wah ada kamera ultrawide, pokoknya harus kamera ultrawide, nggak boleh nggak ada. Kayaknya nggak bakal kayak gitu deh. Paling ditanya ke penjual, yang ada apa, Poco M3 atau Redmi 9T? Apapun jawabannya itu yang dipilih. Kayaknya itu. Kalau apakah recommended? Buat saya sama-sama recommended, karena value-nya dapat banget dari ini ke sini. Nambah 100.000 dapat satu kamera, sisanya keren. Ya, itu aja sih. Demikian video unboxing buat Xiaomi Redmi 9T. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau misalnya Anda pengen detailnya HP-nya kayak gimana, bisa nonton review Poco sih. Saya lumayan pede, itu 95% atau 90% sama. Jadi nggak ada reviewnya kalau yang ini.